Saat aku kecil, ibuku bilang kalau aku bagian kecil dari langit biru yang turun ke dunia karena ibu dan ayah menyayangiku. Itu tak sepenuhnya benar saat aku menyadari kemudian. Kebanyakan bayi lahir karena kebetulan. Maksudku, di atas sana banyak roh yang berterbangan mencari raga untuk ditempati. Lalu, di bumi ini, dua orang berhubungan dan hamil. Suatu kebetulan. Tentu, kau dengar cerita tentang bagaimana orang merencanakan keluarga sempurna. Tapi yang sebenarnya adalah kebanyakan bayi dilahirkan karena kecelakaan. Semuanya kebetulan. Hanya orang yang bermasalah dalam mendapatkan bayi yang merencanakan kehadiran mereka. Aku salah satunya. Bukan suatu kebetulan. Kelahiranku direncanakan. Lahir untuk alasan khusus. Ilmuwan mengambil sel telur ibuku dan sperma ayahku untuk membuat kombinasi gen yang spesifik. Mereka melakukan itu untuk menyelamatkan nyawa kakakku. Terkadang, aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika Ellie terlahir sehat. Mungkin aku masih ada di surga, atau entah di mana, menunggu masuk ke dalam raga dan turun ke bumi. Tapi kebetulan, aku tidak. Aku di sini. Apa kau benar-benar ingin menuntut ibumu? Ya, tentu saja. Dia telah memanfaatkan organ tubuhku sejak aku masih kecil. Bye. Silakan masuk. Apakah itu benar-benar Anda? Pengacara yang sangat terkenal itu. 60% kemenangan. Sebenarnya 95%. Ada apa? Aku ingin menuntut orang tuaku karena telah memanfaatkan organ tubuhku sejak aku masih kecil. Dan karena aku masih di bawah 18 tahun dan masih di dalam naungan orang tuaku. Ini uangnya, hanya ini yang aku punya. Anak-anak tidak pernah berbohong. Dokter mulai mengambil bagian tubuhnya sejak ia lahir. Pengambilan darah tali pusat, transfusi sel darah putih, sumsum tulang, limfosit, suntikan untuk menambah sel, dan kemudian mereka ambil kembali. Tapi itu tidak pernah cukup. Apakah kamu benar-benar yakin? Kalau iya, aku akan memproses kasus ini. Iya, aku yakin. Permisi, ini ada catatan berkas dari pengadilan. Ini apa? Maksudnya apa ini? Aku ingin menuntut ibu karena ibu telah memanfaatkan organ tubuhku. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Ini sama sekali tidak masuk akal, Elis. Aku juga ingin hidup normal. Aku tidak ingin hanya hidup dengan satu ginjal saja. Apa yang nanti akan terjadi pada diriku? Ini semua untuk kakakmu. Apa kamu tidak ingin dia sembuh? Sudah, Mas. Tidak apa-apa. Diam kamu.
terjadi kepada kakakmu jika kamu tidak mendonorkan ginjalmu? Aku tahu. Tapi apa yang nanti akan terjadi padaku? Dokter mengatakan bahwa aku harus hati-hati dengan ginjalku. Jika nanti ginjalku tinggal satu, aku tidak bisa hidup normal. Aku tidak bisa hamil dan lain-lain. Juga tidak bisa minum minuman keras. Aku juga ingin hidup normal. Terserah ibu, tapi aku tetap tidak akan memberikan ginjalku. Bawa dia pergi dari sini, aku tidak ingin melihat wajahnya. Sudah, jangan terlalu memikirkan perkataan ibumu tadi. Mungkin dia hanya sedikit kesal. Iya, aku tahu. Tapi mungkin ini takdir. Kalau aku memang harus dilahirkan untuk menjadi suku cadangan Eli. Apakah kalian benar-benar menginginkanku? Ya, tentu saja. Kami sangat menginginkanmu di keluarga kami. Ya sudah, mending kita ke kantor saja. Kamu ingat gak saat kamu masih kecil? Hah? Kamu senang sekali pergi ke pantai, tapi kamu takut kalau kakimu terkena air. Kamu pikir akan ada hiu yang akan menggigitnya. Ayah emang the best. Ayah, aku haus. Aku mau pergi ambil air dulu ya. Di mana dia? Aku ingin bicara dengannya. Sudahlah, dia juga punya hak untuk menentukan hidupnya. Kenapa kamu ini? Sekarang kamu berada di pihak siapa? Aku tidak berada di pihak siapa-siapa. Kita ini keluarga, jadi kita sepihak. Aku sangat merasa kasihan pada Eli. Sejak kecil dia sudah sakit dan ini bukan maksudku untuk pilih kasih di antara mereka berdua. Aku hanya tidak bisa membayangkan masa kecilnya. Karena dia sakit. Aku tidak mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi coba kamu pikirkan kembali. Ini adalah satu-satunya jalan. Aku hanya tidak ingin melihat anakku meninggal di usia muda. Kamu yakin kamu akan menang? Dia juga punya hak sebagai anak. Tentu saja, aku ini ibunya. Aku berhak atas dia. Apakah kamu tidak akan mendukungku? Edis, aku ini adikmu. Apapun yang akan kamu lakukan, tentu saja aku akan selalu berada di pihakmu. Kamu tahu dia juga pernah untukku. Aku tahu, aku tahu.
Sore Sus. Ya, sore. Boleh nanya, pasien atas nama Eli berada di ruangan berapa ya? Ini siapa ya? Eli Owen Sus. Tunggu ya, saya mau cek dulu. Kamar VVIP nomor 16. Terima kasih Sus. Elis. Eli, apakah keadaanmu sudah lebih baik? Seperti yang kau lihat, menurutmu? Tenanglah El, kau pasti akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Aku akan pergi ke toilet dulu. Apakah aku perlu mengantarkanmu? Tidak usah, saya bisa sendiri. Eli? Eli, apa yang terjadi denganmu? Darah. Darah. Apa yang terjadi denganmu, Eli? Apakah sakit? Sakit. Seluruh hidupku penuh dengan kesakitan. Jadi Bu, yang berita saya dengar, Ibu lagi menangani sebuah kasus ya? Iya, saya sedang menangani sebuah kasus. Kasus di mana seorang anak yang tidak bebas untuk menggunakan organ tubuhnya. Jadi begitu Bu, sekarang tindakan apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Jadi saya memutuskan untuk meneruskan kasus ini ke pengadilan. Ya, saya rasa itu keputusan yang tepat Bu. Oh iya Bu, ini ada beberapa berkas yang saya bawa, mohon Ibu lihat dan tindak lanjuti ya Bu. Ini Bu ada beberapa Bu. Aku ini Gladys, ibunya Elis. Kamu ada urusan apa di sini? Kamu itu belum membuat perjanjian dengan Bu Heli, tahu nggak? Sudah, tidak apa-apa, biarkan saja dia masuk. Kamu tidak berhak menuntutku. Aku ini ibunya, aku berhak atas dia. Batalkan segala tuntutannya. Dia juga punya hak untuk menuntut. Aku akan tetap memproses kasus ini. Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Pengadilan memanggil Dr. Grace. Dokter itu membicarakan apa yang sudah terjadi. Mereka bilang yang terjadi dengan Eli adalah keajaiban. Dia harusnya tidak bisa melewati umur 5 tahun. Mereka membicarakan tentang manfaat psikologis dari pendonoran
dan bagaimana pengaruh terhadap kualitas hidupku jika ginjalku hilang. Mereka juga mengatakan itu salah dan ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Saat dijalankan tes, kebanyakan orang berpikir kalau aku harus memberikan ginjalku. Tapi mereka juga bilang aku terlalu muda untuk paham keadaan ini secara penuh. Dan tak seorang pun bisa mengatakan umur berapa aku bisa paham akan hal itu. Setelah dipertimbangkan, mereka sama sepertiku, sangat bingung. Aku rasa tak bisa kuputuskan tanpa mendengar kesaksian. Sepertinya tidak, Yang Mulia. Ada masalah rumah tangga, gerakan terbuka, aturan kesaksian. Oke, ayo kita mulai. Sekarang kita akan mendengarkan pembelaan dari terdakwa. Ibu Teris, berapa umur Elis saat ia mendonorkan untuk kakaknya? Sejak lahir. Dan pada saat 5 tahun ia mulai mendonorkan limfositnya. Apa benar? Itu termasuk apa saja? Mendonorkan darah. Apa Elis setuju dengan itu? Tidak, dia masih 5 tahun. Jadi kamu tidak menanyakan apa boleh menusuk jarum di lengannya? Aku memintanya untuk membantu kakaknya dan dia setuju. Benarkah? Bukankah dua perawat harus memegang tangannya karena ia melawan dengan keras? Jadi dia tak sepenuhnya setuju, begitu kan? Ibu Hailey ini sungguh tidak nyaman. Mohon jangan berlebihan. Mohon maaf Yang Mulia, kebiasaan. Ibu Edis, berapa umur Elis saat dia dioperasi lagi? Saat Eli berumur 9, dia tergerak. Bukan itu yang kutanyakan. Yang kutanyakan adalah apa yang terjadi pada Elis saat ia berumur 6 tahun. Dia mendonorkan granulosit. Dan apa itu? Jarum lagi. Iya. Dan apa yang kau katakan pada Elis jika ia ingin mendonorkan granulosit? Kakaknya membutuhkan itu dan hanya dia yang cocok. Tapi apa kau bertanya padanya? Bu Gladys, tolong jawab pertanyaannya. Tidak, aku tak bertanya. Kami sering membicarakan itu, tapi aku tak meminta isinya. Selanjutnya, mendonorkan sumsum tulang belakang. Bisakah kau gambarkan prosedur itu kepada kami? Mereka memasukkan jarum ke pinggul Elis. Ke tulang belakangnya, jarum besar. Bisakah kau gambarkan ukuran jarum itu menggunakan tanganmu? Ya. Itu prosedur buruk, benar? Elis harus diopname setelah itu. Ya. Untuk berapa lama? 6 hari dan 6 bulan. Begitu, kau melakukan itu semua tidak terlalu berbahaya, benar? Tak nyaman mendengarkan seperti itu. Aku tak mengerti.
Pengadilan tahu betul riwayat kesehatan keluarga. Riwayat Eli yang mulia, bukan riwayat kesehatan Elis. Benar. Lanjutkan. Ibu Edis, melihat ke belakang hanya Elis yang cocok. Menurutmu layak berpendapat kalau kamu berpikir hal sejauh ini? Melihat ke situasi Elis, ya memang. Tapi aku harus memikirkan seluruh keluargaku. Tapi Eli yang layak lebih dulu. Elis sakit, oke? Jadi, ini situasi berangkai, mengabaikan kesehatan seorang anak demi kepentingan anak lain. Di mana intinya, bagi Elis ini masalah hidup dan mati. Bukan bagi Elis, tapi bagi Eli. Karena dialah kita di sini. Itu pertanyaan yang menjebak, karena Elis bukanlah satu-satunya orang yang terlibat dalam persamaan ini. Dan jika kita hanya melihat dari sudut Elis saja, tentu itu kejam. Maksudku, siapa yang mau ditusuk, disuntik, dan dibunga dengan jarum? Dan kau bisa melihat ke arahku, betapa kejamnya aku melakukan itu pada anakku sendiri. Tapi itu tidak seburuk mengantarkan anakmu ke pemakaman. Jadi, kau mendukung keluargamu. Itu tugasku. Dan kau mendukung Eli. Tentu saja aku mendukungnya, aku ini ibunya. Tapi, pertanyaan yang sebenarnya, siapa yang mendukung Elis? Cukup sekian yang mulia. Hey, Mam. Hai sayang. Kau ingin katakan kenapa kita ada di sini? Kau ingin katakan kenapa kau melakukan ini? Untuk merdeka dalam penggunaan organ tubuhku. Bukan itu maksudku. Kau menyayangi kakakmu, bukan? Kau tahu dia sakit dan kenapa kau tak mau membantunya. Jadi, kau ada di sini untuk merdeka dengan penggunaan organ tubuhmu. Benar. Ya, Begitukah? Apakah itu satu-satunya alasanmu? itu satu-satunya alasanku. Kau yakin? Sebentar Eddie Owens, ada sesuatu yang ingin kau katakan? Aku tak tahu apa ada. Aku ingin punya hak terhadap organ tubuhku sendiri. Bukan itu. Oke, jadi kau ingin memutuskan sendiri? Ya, ini tubuhku. Aku ingin membuat keputusanku sendiri dengan apa yang akan aku lakukan. Tidak, aku kenalmu Elis Owens dan itu bukan satu-satunya alasan. Selama seminggu ini kau terus menghindari pertanyaan. Aku tak ingin membicarakannya, maafkan aku tak bisa membicarakannya. Kau bersikap seolah-olah tak ada yang terjadi sementara kakakmu membusuk di rumah sakit. Aku tak ingin melakukannya lagi. Ibu tak percaya kepadamu, kau menyembunyikan sesuatu Elis. Tidak, Om! Orang memberikan ginjalnya kepada orang asing, sebaiknya kau katakan sekarang. Aku sudah katakan, Om! Tidak, karena jika memang iya berarti aku tidak mengenal. Astaga, Elis, katakan pada mereka. Kau diam! Katakan. Kau sudah berjanji tak melakukan ini! Katakan pada mereka bahwa Eli ingin mati. Diam! Dia yang menyuruh Elis melakukan ini. Karena dia tahu dia tidak akan bertahan. Itu bohong, Eddie. Oh tidak, ini tidak bohong. Eli sekarat dan semua orang tahu itu. Ibu sangat menyayanginya dan tak rela membiarkan ia pergi. Tapi inilah saatnya. Eli sudah siap. Itu tak benar. Eli pasti akan bilang kepadaku. Bu, dia sudah bilang. Dia sudah katakan. Dia sudah bilang jutaan kali. Hanya saja kau tidak mau dengar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, aku memutuskan bahwa yang menang dalam kasus ini adalah saudari Elis Owens. Sementara itu, keadaan Eli semakin memburuk dan keluarganya datang menjenguknya di rumah sakit. Maaf, jam besok kalian sudah habis. Iya.
Apakah kalian bisa memberikan waktu sebentar untuk aku dan ibu? Masih ingatkah pada saat musim panas waktu berkemah? Aku sangat takut kalau akan kehilangan kalian. Ya, Sebelum aku naik bus, ibu bilang agar aku duduk di sisi kiri supaya aku bisa melihat ke belakang dan ibu masih di situ. ibu ingat. Ambil kursi yang sama sekarang supaya saat ibu melihat ke belakang aku masih di sana. Kakakku meninggal malam itu. Aku ingin mengatakan kalau dia akan mendapat suatu keajaiban, tapi ternyata tidak. Dia berhenti bernafas. Dan aku ingin mengatakan padamu kalau ada hal bagus yang hadir. Seiring kematian Eli, kami bisa menjalani hidup. Atau bahkan hidupnya punya arti khusus. Seperti mereka menanamkan taman dengan namanya, atau jalan atau pengadilan merubah aturan karenanya. Tapi tak satu pun terjadi. Dia telah pergi secara langit biru, dan kami harus jalani hidup. Selamat sore, Pak. Sore. Kami dari keluarga Eli Owens akan mengunjungi makam saudara kami. Baiklah, saya akan mengantar kalian ke makamnya. Mari. Eli, kenapa kamu pergi begitu cepat? Kami sangat merindukanmu, Eli. Maafkan aku. Rest in peace, Eli. Miss you already. Yang sabar, Bu. Eli tenang di sana. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
pada saat ini kita telah berada di kediaman Yeli Susanto. Pada saat ini kita akan mengadakan film yang berjudul Penyelamatkan. We're doing our movie project. Oh tunggu dong, ada tuh di gereja Petrus itu. Silakan Mas. Action. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi sekarang menurut Ibu tindakan apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya dalam 3. Ya, Ya, Kira. Rolling. Action. mau berdiri. Mau pakai cukup. Rolling. Action. Aku sudah datang. Nggak usah pakai meja, Sari. Kamera. Rolling. Action. Katakan, Kau sudah berjanji tak akan melakukan ini. katakan pada mereka bahwa Eli ingin mati. Tak punya saya mati, tapi belum proses saya mati. Coba. Kamera. Rolling. Action. Hai, Sak. Tunggu, kok Hai, Apa kabar? I'm the first actor, actor. Rolling. Action. salah. Tuh. Siapa bawa? Rolling. Aduh, very good. Kita jarang-jarang muncul, kita bekerja di balik layar deh. Ini, Biasa orang ini tahu itu. ini. Ini jangan. Kan David terakhir peran nggak Action. mesti begini. Heli. Action. Kenapa Eli? Ini Aku bangga kau mati. Jangan begitu. Pura-pura Bang. Kita mau bilang juga bisa minum minuman keras kalau belum tertawa. Action. Jika nanti ginjalku tiga, pasti kita Bulu lagi. Hai. Apa dia? Bantuin dong, bantuin. Cici. Action. Terserah ibu, tapi aku tidak akan Oh, ternyata. Udah kepala-pala seksi, Dong. mame. seksi. Tuh, ini sponsor. Bagaimana dong? Aku sponsor. Dua, tiga.